Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami atau hasil makalah kami yang berjudul Strategi Pemasaran. Sebelum masuk ke penyaji pertama atau pemakalah pertama, kami akan memperkenalkan dulu nama-nama kelompok kami. Silakan. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Aprilianto dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami atau hasil diskusi kelompok kami yang materi pertama tentang perencanaan strategis korporasi atau juga bisa disebut dengan perencanaan strategis perusahaan. Perencanaan strategis perusahaan adalah sekumpulan keputusan atau tindakan yang dirancang untuk mencapai sasaran perusahaan yang melibatkan pengambilan keputusan jangka panjang dan membutuhkan sumber daya yang besar dan melibatkan manajemen puncak atau top management. Perusahaan yang baik, perusahaan yang maju, perusahaan yang sukses adalah perusahaan yang bisa melihat situasi dan kondisi atau bisa beradaptasi dengan pasar yang berubah-ubah dengan cara mengembangkan atau mempertahankan produktivitas, kualitas perusahaannya tersebut dengan melihat situasi peluang bisnis yang ada. Perencanaan strategis perusahaan ini memiliki 4 kegiatan. Yang pertama, visi dan misi perusahaan. Visi dan misi perusahaan, hampir semua perusahaan memiliki visi dan misi yang sama, yakni mencapai kesuksesan, mendapat keuntungan, bisa bersaing di kancah nasional maupun internasional. Di sini saya akan mengambil salah satu contoh perusahaan yang ada di Indonesia, yaitu Astra Otomotif atau juga bisa disebut dengan Astra Internasional. Di sini perusahaan ini memiliki visi dan misi menekan pada pengembangan sumber daya manusia dan struktur keuangan yang kokoh, efisiensi, dan memuaskan keinginan pelanggan dan bertanggung jawab sosial serta perusahaannya yang ramah lingkungan. Kita tahu bahwa perusahaan Astra Otomotif ini bergerak di bidang suku cadang, mobil maupun sepeda motor. Jadi bagaimana dia bisa bersaing di kancah nasional maupun internasional. Yang kedua, menekan alokasi sumber daya unit bisnis strategis. Di sini maksudnya harus memperhatikan apa-apa saja sih yang harus ditingkatkan, diperhatikan dan ditahankan, dan apa pula yang harus dihapus di dalam sebuah perusahaan atau dihilangkan di sebuah perusahaan. Yang ketiga yaitu membangun unit bisnis strategis atau UBS tadi. Itu maksud dari sini itu memenuhi kebutuhan pelanggan ataupun perusahaan, kelompok pelanggan atau teknologi. Di sini maksudnya kebutuhan perusahaan itu tentang bahan baku, tentang suku cadang, mobil dan sepeda motor. Tidak itu saja. Memenuhi kebutuhan pelanggan itu menyediakan alat-alat mobil atau sepeda motor untuk pelanggan. Kita masuk poin yang keempat yang terakhir, yaitu menekan peluang bisnis yang muncul. Di sini maksudnya perusahaan yang kita jalani harus mengetahui apa-apa saja sih yang harus dikembangkan. Itu bisa mengambil dari perusahaan yang lama yang dikembangkan, yang dibuat baru, atau perusahaan yang baru saja yang belum pernah dibuat oleh perusahaan-perusahaan lain. Itulah dari melihat peluang bisnis yang ada supaya bisa menciptakan produk-produk yang baru yang laku di pasaran. Kita masuk yang poin yang kedua, yaitu menekankan unit bisnis strategis atau
juga kita sebut juga dengan analisis SWOT. Analisis SWOT di suatu perusahaan sangat dibutuhkan karena bisa melihat peluang yang ada, apa-apa saja sih ancaman yang dari perusahaan lain terhadap perusahaan kita, dan apa-apa saja sih yang harus dikuatkan dan apa-apa saja yang harus menutupi kelemahan perusahaan kita. Itulah dibutuhkan analisis SWOT supaya perusahaan tetap bisa eksis di persaingan internasional. Baik, cuma itu materi dari saya, dan selanjutnya saya kembalikan kepada PNC. Diperkenalkan oleh MC Kinsey dan CEO dengan kerjasamanya bersama General Electric pada tahun 1979. Nah, strategi unit bisnis ini dapat didefinisikan sebagai cara untuk mengelola sebuah bisnis yang mana setiap unit menjual sekumpulan produk atau jasa kepada sekumpulan pelanggan dalam persaingan dengan sejumlah pesaing lainnya. Artinya, strategi dalam ruang lingkup unit sebuah bisnis ini bertitik fokus kepada bagaimana memenangkan pasar. Meskipun demikian, strategi unit bisnis ini tetap sejalan atau selaras dengan strategi pada level sebuah perusahaan. Nah, analisa yang kompetitif termasuk mengumpulkan data-data intelijen kompetitif ini dapat menjadi titik awal untuk membuat unit bisnis strategis. Kita dapat mencari tahu kompetensi inti sehingga kita dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dari berbagai cara. Nah, kompetensi inti di sini bukanlah merupakan satu keterampilan dan teknologi yang berdiri sendiri, melainkan dia adalah sekumpulan atau gabungan dari keterampilan dan teknologi yang saling berkaitan dalam satu kesatuan. Nah, persaingan perusahaan merupakan sebuah ajang perlombaan untuk kita dapat memahirkan kompetensi dan dapat memperoleh posisi pasar dan pengaruh pada pasar. Untuk itu, untuk memiliki kompetensi inti, setidaknya perusahaan harus memenuhi 3 kriteria. Yang pertama, yakni nilai bagi pelanggan atau customer receipt value. Artinya, perusahaan harus memiliki keterampilan yang memungkinkannya menyampaikan manfaat yang fundamental atas suatu produk atau jasa yang dipasarkannya kepada para pelanggan. Nah, berkaitan dengan hal ini, perlu dijawab adalah mengapa ada pelanggan yang bersedia membayar lebih mahal atau lebih murah atas suatu produk atau jasa dibandingkan dengan produk atau jasa yang lainnya. Tentu saja ini berkaitan dengan bagaimana perusahaan memiliki keterampilan untuk menyampaikan customer receipt value tadi atau nilai bagi pelanggannya. Kriteria yang kedua yakni diferensiasi bersaing atau competitive differentiation. Artinya ini merupakan kemampuan atau keterampilan yang unik untuk memiliki daya saing, sehingga ada perbedaan antara kompetensi yang diperlukan dengan kompetensi pesaing. Suatu kompetensi tidak dapat dikatakan inti apabila dia memiliki kesamaan atau mudah ditiru oleh para pesaing lainnya. Untuk itu penting bagi kita memiliki diferensiasi bersaing. Nah, yang kriteria ketiga yakni adalah dapat diperluas atau extendability. Artinya karena sebuah kompetensi inti merupakan pintu gerbang menuju pasar masa depan, dia harus memiliki yang tadi setidaknya manfaat dan juga keunikan bersaing. Nah, selain itu juga dia harus dapat diperluas sehingga dapat memenuhi keinginan pelanggan atau konsumen masa depan. Dapat dikatakan kompetensi inti ini tidak akan mudah usang. Nah, selain itu, strategi dalam unit sebuah bisnis ini akan sangat tampak pergerakannya karena dia berkaitan langsung dengan pekerjaan masing-masing orang. Nah, ketika orang-orang memahami bagaimana mereka dapat membantu unit bisnis mereka menang, maka di sini kita dapat menjadikan ini dasar untuk merekrut atau menentukan tenaga kerja yang produktif dan juga termotivasi. Maka dari itu penting untuk kita menjelaskan dengan sejelas-jelasnya mengenai visi, misi, dan nilai-nilai unit bisnis ini. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada pemateri berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, kesehatan dan juga kesempatan bagi kita semua, sehingga kita masih dapat melaksanakan diskusi online kita pada siang hari ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke teman-teman semua, di sini saya Feby Anggraini dari kelompok 4 sebagai pemateri ketiga akan membahas materi tentang perencanaan strategik bisnis. Nah, jadi teman-teman, setiap bisnis ataupun perusahaan agar dapat menjalankan bisnisnya dengan baik, maka harus memiliki rencana kerja yang baik dan matang pula. Nah, perencanaan kerja yang baik dan matang ini dilakukan untuk menghindari kesalahan-kesalahan dan juga kekeliruan-kekeliruan yang terjadi saat melaksanakan bisnis. Nah, perencanaan inilah yang dinamakan dengan perencanaan strategik bisnis. Perencanaan strategis ini merupakan langkah utama dalam melaksanakan manajemen strategis yang meliputi proses pemilihan tujuan organisasi, pemilihan metode, pemilihan kebijakan, serta tujuan-tujuan organisasi yang akan menjamin semua akan terlaksana dengan baik. Nah, saat ini banyak sekali kita lihat perusahaan-perusahaan yang menggunakan manajemen strategis ini dalam menjalankan bisnisnya. Hal ini bertujuan agar perusahaan mereka tidak kalah saing dari pesaing-pesaingnya. Nah, biasanya perusahaan dalam menjalankan bisnisnya akan menciptakan daya tarik ataupun magnet tersendiri untuk menarik para konsumennya. Nah, hal ini biasanya didapat dari dua sumber. Yang pertama yaitu sumber keunggulan absolut dan yang kedua yaitu sumber keunggulan komparatif. Nah, kalau sumber keunggulan absolut ini merupakan keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh seorang pengusaha ataupun sebuah perusahaan yang memang tidak dapat dimiliki oleh perusahaan lain karena sifatnya tidak dapat ditiru. Sementara sumber keunggulan komparatif ini adalah sumber keunggulan yang terbentuk dan juga dapat dibentuk oleh perusahaan lain, namun tentu saja melalui proses pembelajaran dan juga cara melatih diri. Nah, selanjutnya di samping daya tarik, perusahaan juga harus memiliki strategic plan dalam menjalankan bisnisnya. Nah, menurut Guto Sudarmo, strategic plan ini ada dua. Yang pertama yaitu keunggulan posisi persaingan dan juga citra perusahaan. Nah, kalau keunggulan posisi persaingan ini adalah strategi di mana perusahaan tersebut berusaha untuk mengungguli para pesaing-pesaingnya, sehingga konsumen akan lebih percaya dengan citra perusahaan yang dimilikinya. Nah, yang kedua yaitu strategic plan citra perusahaan, di mana perusahaan di sini berusaha membangun image-image positif baik dari konsumen, kolega, ataupun para pesaing sehingga bisnisnya tersebut dapat berjalan dengan lancar. Nah, oke teman-teman semua, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, pemateri terakhir, kepadanya dipersilahkan. Yang pertama itu adalah pengertian misi bisnis. Misi bisnis adalah suatu patokan ataupun pandangan perusahaan yang dalam menghasilkan suatu barang ataupun jasa guna pemenuhan kebutuhan ataupun kepuasan konsumennya. Selanjutnya ada pernyataan misi yang dimana adanya suatu pembanding antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. Biasanya ini bersifat jangka panjang. Kemudian pernyataan misi ini biasanya merupakan suatu pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan, yaitu adalah misalnya apa bisnisnya, untuk siapa dilakukan, kemudian bagaimana cara produksinya. Fungsi dari pernyataan bisnis itu adalah yang pertama menetapkan sasaran perusahaan, yang kedua adalah menyatakan sasaran perusahaan dan lain sebagainya. Kemudian bagaimanakah karakteristik dari misi bisnis ini? Yang pertama adalah deklarasi sikap dan pandangan. Yang kedua adalah orientasi pelanggan. Dan yang ketiga adalah deklarasi kebijakan sosial. Selanjutnya adalah bagaimana pengembangan
proses pengembangan misi bisnis. Pengembangan ataupun pendekatan yang digunakan untuk mengembangkan pernyataan misi adalah menyeleksi beberapa artikel tentang pernyataan misi dan meminta untuk manajer seluruhnya untuk membacanya. Artikel dijadikan sebagai latar belakang informasi. Kemudian mempresentasikan peluang besar bagi penyusun artikel untuk mendapatkan dukungan dari para manajer. Kemudian adalah komponen dalam pernyataan misi. Ini meliputi siapa pelanggannya, apa barang ataupun jasanya, kemudian di mana letaknya, dan yang keempat adalah apa teknologi yang digunakan. Selanjutnya adalah manfaat dari misi bisnis. Yang pertama itu adalah adanya kerjasama. Yang kedua adalah mewujudkan impian. Yang ketiga itu adalah membantu dalam mengambil keputusan. Dan yang keempat adalah menantang pesaing. Itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.